Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Taufik Hidayat. Saya Erlangga Nicholas. Dan saya Fando Sibarani. Kami dari kelompok 30 akan mempresentasikan hasil pembuatan web kami. Baiklah, yang pertama di sini adalah halaman login. Pertama, kita akan diarahkan ke halaman login. Jika kita belum memiliki akun, kita dapat melakukan registrasi dengan cara menekan tombol buat di sini. Setelah itu, kita akan diarahkan ke halaman registrasi untuk melakukan registrasi. Kita mengisi nama, username, dan password. Jika sudah mengisi, tekan tombol register jika Anda sudah selesai. Jika muncul notifikasi seperti ini, berarti Anda sudah selesai dan tekan tombol login. Untuk melakukan login, lakukan dengan memasukkan username dan password yang tadi sudah diisi. Lalu tekan login. Kita akan masuk ke halaman home. Di halaman home, kita bisa melihat profil yang ada dengan menekan profil pada bagian kanan atas. Untuk mengedit profil, kita bisa menekan tombol edit profil. Di halaman edit profil, kita bisa mengubah nama, password, dan user dan email. Jika sudah, tekan kirim untuk mengubah. Jika sudah muncul seperti ini, berarti sudah berhasil melakukan edit. Lalu di halaman profil, nama, password, dan email kita sudah berhasil diganti. Berikutnya untuk kasus gagal registrasi itu, misalkan kita sudah mendaftar dengan username yang sama. Jadi misalkan username-nya sama, maka registrasi akan gagal. Akan muncul notifikasi seperti ini, gagal melakukan registrasi. Lalu kembali. Berikutnya kasus gagal login. Kembali. Misalkan kita memasukkan username atau password yang salah. Akan muncul notifikasi begini. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang kode authenticate.php. Yang pertama ada session start. Fungsi ini berfungsi untuk memulai session. Berikutnya di bawahnya ada database, ada variabel database host. Ini merupakan nama diisi dengan nama localhost dari database kita. Di sini kita menggunakan localhost. Berikutnya ada username MySQL kita diisi dengan root karena kita akan masuk sebagai admin. Untuk password tidak usah diisi karena tidak menggunakan password. Dan berikutnya database name. Database merupakan nama dari database kita. Di sini kita menggunakan PHP login. Kita menggunakan variabel con untuk melakukan koneksi ke database. Dengan menggunakan fungsi MySQLi connect dan dengan memasukkan parameter nama localhost, username MySQL, password, dan nama database yang kita gunakan. Berikutnya kita memeriksa apakah sudah terhubung ke MySQL atau belum dengan menggunakan fungsi MySQL connect error no. Fungsi ini untuk mengembalikan koneksi terakhir kode jika terjadi kesalahan. Berikutnya, jika terjadi kesalahan, maka akan berhenti dan membatalkan perintah dan akan melakukan print out pilot to connect to MySQL.
Berikutnya memeriksa apakah username dan password yang sudah diisi menggunakan fungsi iset. Jika tidak ada username atau password yang diterima, maka akan melakukan print out. Please fill both the username and password fields. Berikutnya membuat prepare statement dengan menggunakan variabel $STMT merupakan variabel untuk menyimpan data dari $count. Variabel $count berfungsi untuk menjalankan proses prepare. Di sini fungsi prepare ini merupakan fungsi yang bertujuan untuk mempersiapkan ID dan password dari account. Berikutnya, $statement ini akan mengakses bin parameter. Bin param merupakan parameter SQL yang berfungsi untuk mengunci nilai dari basis data. Di sini dia menerima parameter S merupakan tipe data yang merupakan string dari $post username. Kemudian statement akan menjalankan fungsi execute yang berfungsi untuk menjalankan atau mengeksekusi query. Di sini store result berfungsi untuk menyerahkan hasil. Di sini kita memeriksa apakah baris statement lebih dari satu. Jika lebih dari satu, kemudian statement akan menjalankan bin result. Bin result ini merupakan fungsi untuk mengunci hasil dari ID dan password. Statement akan menjalankan fetch yang berfungsi untuk mengambil nilai dari dalam sebuah array. Berikutnya, memeriksa apakah password sudah benar dengan menggunakan password verify. Password verify menerima parameter berupa password user dan password yang diinputkan oleh user. Jika password yang dimasukkan user sama, maka program akan melakukan session regenerate ID. Session regenerate ID ini fungsi untuk mengganti ID sesi saat ini dengan yang baru dan menyimpan informasi sesi saat ini. Setelah itu, value dari session login akan menjadi true dan session nama akan diisi dengan post username. Dan value dari session ID akan diisi dengan ID. Berikutnya, user akan dikirim ke halaman home.php dengan menggunakan fungsi header yang menerima parameter berupa lokasi untuk mengarahkan user ke halaman tersebut. Jika password yang diinputkan tidak sama, maka program akan melakukan print out incorrect username or password. Berikutnya, di bawahnya jika baris pada statementnya tidak lebih dari 0, maka program akan melakukan print out sama seperti yang di atas, incorrect username and or password. Kemudian statement akan menjalankan close untuk menutup koneksi ke database yang dibuka sebelumnya. Kemudian ada edit profile.php, dimulai dari session start. Fungsinya untuk memulai eksekusi session pada server dan kemudian menyimpannya pada browser. Kemudian ada if iset, jika seandainya nilainya tidak true atau false, maka akan langsung dikirim ke lokasi index.html. Kemudian di bawahnya ada CSS yang berfungsi untuk mempercantik bagian dari edit profile.php. Kemudian di bawahnya ada div kelas registrasi dan ada field set. Field set ini berfungsi untuk mengelompokkan data ke dalam sebuah kelompok. Ada legend, fungsinya untuk menampilkan judul kelompok tersebut. Di dalamnya ini ada edit profilmu. Kemudian ada form action menuju ke edit process.php dengan metode post. Ada nama dengan input type-nya text, namanya num, ID-nya nama, dan require. Di sini fungsinya ini untuk memaksa user mengisi kolom dari form tersebut. Kemudian ada form dengan type-nya password, namanya password, ID-nya password, dan require. Ada email juga, tipenya text, namanya email, ID email, require. Kemudian ada tombol yang bertipe submit dengan nama kirim, value-nya kirim. Kemudian ada button unclick dengan isinya kembali, di mana script dari kembali ini berisi window.history.back yang berfungsi untuk mengirimkan user kembali ke halaman sebelumnya jika tombol tersebut diklik. Kemudian ada edit process.php. Isi pertamanya itu adalah session start, kemudian if, jika seandainya sessionnya ini nilai false, dia akan mengirim user langsung ke index.html. Kemudian ada
variabel database underscore host, ada database underscore user, ada database underscore pass, ada database underscore name. Kemudian ada variabel $con yang berisi MySQL connect dengan memasukkan keempat variabel yang sudah dibuat tadi. Jika MySQL connect erno-nya itu terpenuhi, maka dia akan menampilkan fail to connect to MySQL. Kemudian ada if kedua, jika seandainya $post kirim itu terkirim ke edit process, maka akan dibuat $id dengan isi session ID, ada $name dengan isi $post isinya nama, ada $password yang isinya adalah $post password yang sudah dihash berfungsi sebagai keamanan data. Kemudian ada $email berisi dari $post email, ada $pass asli isinya $post password. Bedanya dengan password yang sebelumnya adalah pass asli ini adalah password yang tidak dihash, yang berfungsi untuk ditampilkan pada halaman profil nanti. Kemudian ada $update. $update ini ada isi SQL, yaitu update column accounts dengan men-set email sesuai dengan $email, set passwordnya sesuai $password, set nama dengan $nama, ngeset pass asli dengan $pass asli, di mana ID tersebut sama dengan $ID. Jika MySQL query tersebut benar, yaitu $content $update, maka secara otomatis pengguna langsung dikirim ke successedit.php. Jika seandainya tidak, maka akan muncul peringatan gagal edit. Kemudian ditutup dengan MySQL_close. Yang berikutnya ada home.php. Home.php ini berfungsi untuk sebagai halaman home user, dimulai dari session start, kemudian ada iset session login yang tadi, kemudian di bawahnya ada kode HTML berisi link style CSS yang berfungsi sebagai mempercantik halaman yang kita buat. Kemudian dihubungkan juga ke font awesome, berfungsi untuk menampilkan icon. Di baris berikutnya ada body login, ada nav, maksudnya nav di situ navbar, ada tulisan website detail, dan ada profile yang berisi tag A, di mana akan mengirim langsung user ke profile.php jika diklik. Dengan kelas pass FA user sign-out. Kemudian di bawahnya juga ada logout, dia akan bertag A menuju logout.php jika diklik. Kemudian ada div class content, bertuliskan homepage dan ada homepage, lalu ada session name. Session name ini sesuai dengan authenticate.php tadi. Kemudian ada index.php. Index.php ini adalah halaman pertama website, yaitu halaman login. Nah, di halaman login ini ada sebuah from action-nya ke authenticate.php dengan metode post. Ada label username dengan paspa user. Kemudian ada input text untuk username dengan placeholder username dengan ID username. Tipenya require. Kemudian ada label untuk password dengan input type-nya password, namanya password, placeholder-nya password, ID-nya password, dan require. Jika seandainya belum punya akun, akan ada tag buat di sini menuju registrasi.php. Ada tombol bukan tombol, tapi ada tulisan submit dengan value login. Kemudian ada logout.php. Isinya ada session start dan session destroy. Session destroy ini untuk menghancurkan atau menghapus sesi yang sudah kita buat. Setelah sesi tersebut sudah dihapus, pengguna akan dikirim ke index.php.
Oke, kita lanjut ke profile PHP. PHP session start, fungsi memulai session. Session start, if, insert, session start, login, head, localhost, index, HTML. Nama host, localhost dari database kita, $database host, kan localhost. Username MySQL karena kita akan memasuk sebagai admin, maka gunakan root data user sama dengan root password, menggunakan $data password sama dengan nama database nama PHP login, gunakan variabel dan count untuk melakukan koneksi ke database dengan menggunakan fungsi MySQL connect dengan parameter nama localhost, username, MySQL, password, nama database yang digunakan, $count, MySQL count, database host, database user, $database database name. Kita memberikan kita memeriksa apakah sudah terhubung ke MySQL atau belum dengan menggunakan MySQLi connect error. MySQLi connect error no adalah fungsi untuk mengembalikan koneksi terakhir kode kesalahan. If MySQL connect error, jika terjadi kesalahan maka PHP akan akan menghentikan atau membatalkan perintah dan akan melakukan print out berupa pesan pilot to count to MySQL, exit pilot to count to MySQL, MySQLi connect error, membuat parameter statement $stmt merupakan variabel untuk menyimpan data dari $count. Variabel count berfungsi untuk menjelaskan proses Prepare merupakan fungsi yang bertujuan untuk mempersiapkan ID dan password dari akun di mana value dari username $stmt $count lebih besar. Prepare select password email from akun where ID $stmt akan mengakses bin param merupakan parameter SQL fungsi mengunci dan memberitahu nilai parameter basis data. Parameter I adalah integer yang merupakan tipe data dari $session ID. $stmt bin
param it $session ID. $stmt akan menjelaskan fungsi action yang berfungsi untuk menjelaskan query private statement yang statementnya $stmt execute, kemudian $stmt ada menjelaskan bin result merupakan sebuah fungsi untuk mengunci value dari password dan email. $stmt bin result password dan email. $smart stmt patch, kemudian $stmt akan menjelaskan close untuk menutup koneksi database yang dibuka sebelumnya. PHP kita menggunakan data host, localhost, database. Aduh, salah. Iya, bentar. Berikut register PHP con MySQL connect $database host, $database user, $database path, $database name untuk menunjukkan MySQL connect-nya. Aduh, bapak gini. Udah. Baik, selanjutnya register PHP. Kami menggunakan con MySQL connect $database host dan $database user dan $database password dan database name untuk menunjukkan MySQL. Lanjut, kami menggunakan koneksi gagal MySQL connect error menggunakan DE. Berikut nama $post, mengisi nama user post menggunakan user, password hash, berikut email sama dengan $post email, pas asli password, SQL enter into con username, email, password, name, pas asli, value, buka kurung, $username, lagi email, password, name, pas asli. Lanjut, if MySQL query con
$con, $con, dan $MySQL, head, localhost, head untuk menunjukkan lokationnya registrasi PHP. Lanjut. Lanjut ke registrasi PHP. Registrasi PHP .lang from action connect ke check PHP method post. Nama input tipe teks, nama underscore nama, ID nama, query user, input tipe teks, nama user, ID user, query password, input tipe password, name password, ID password, query email, input tipe teks, nama email is it, ID email, query button tipe untuk memunculkan submit, name submit, hallway register button tipe submit, nama submit, help index PHP untuk mengecek indeksnya kembali atau untuk kembali ke halaman selanjutnya yang tadi dibuat. Lanjut, sukses edit PHP. Edit PHP tip kelas sukses placedays H1 untuk memunculkan berhasil edit PHP. Next. Lanjut, sukses registrasi. Apabila kita sukses registrasi, tipe name registrasi yang kita ini kan kita bisa melakukan login seperti yang dijelasin yang di awal tadi. Sekian presentasi dari kelompok kami. Sekian. Apabila ada kesalahan kami minta maaf. Kami tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.